siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bu. Apa kabar? Aduh ramai juga. Apa kabar semuanya nih? Alhamdulillah baik. Baik. Ya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik ya. Oke, sekarang untuk perkuliahan ini kita ketemu lagi nih, tapi bukan dalam. Kalau kemarin ketemunya di Al-Studat aja, tapi juga seluruh kelas, bukan, gabung ya. Kelas 1, 2, 3 atau ABC-nya digabung jadi satu. Nah, kalau sekarang sudah terpisah-pisah. Sekarang hanya di kelas B aja ya, kelas L2 aja. Baik. Biasanya kalau disebut 2 itu kalau kami nyebutnya semester 2 reguler B gitu, berarti kelas B. Oke, sekarang sudah hanya masuk per kelas saja karena ini ya, belum tahu nih, sekalian juga nih saya jadi hasil rapat kemarin disebutkan bahwa kita itu akan perkuliahan secara untuk teori akan perkuliahan itu secara daring atau secara online itu untuk bulan ini dulu. Jadi untuk bulan ini ya masih perkuliahan secara online, tapi bulan depan belum tahu nih. Jadi saya juga nggak tahu. Tapi kalau saya lihat di surat edaran rektor ya, ada surat edaran rektor kemarin katanya disebutkan bahwa perkuliahan semester genap itu masih online. Nah, tapi nggak tahu nih, saya juga masih bingung, saya juga masih ya udah ikutin aja gitu. Tapi kemarin disebutkan bahwa perkuliahan semester genap untuk bulan sekarang atau bulan Januari ini itu online. Tapi untuk bulan depan belum tahu. Makanya sudah dibagi per kelas, ya sudah dipisah-pisah per kelas. Jadi ada dosen sendiri yang ngajar kelas A, ada yang ngajar kelas B, ada yang ngajar kelas C, udah dipisah. Kalau kemarin kan kalian semuanya digabung jadi satu, jadi 100 peserta gitu, atau 100 mahasiswa. Sekarang memang sudah terpisah dari untuk masing-masing kelas. Nah itu ya, sebentar saya tutup pintu dulu mungkin ya, supaya suaranya nggak terlalu ramai. Oke, baik. Walaupun hujan masih ramai tapi nggak heboh banget gitu. Saya tutup dulu. Oke, itu ya. Jadi untuk perkuliahan kita, jadi ya kita tunggu aja. Saya juga masih bingung. Saya pribadi masih bingung apakah online terus atau hanya bulan ini ya. Kita ikutin aja lah perkembangan yang ada. Kita ikutin aja edaran atau pengumuman lain ke depannya. Oke, sekarang untuk hari ini perkuliahan pertama atau pertemuan pertama untuk algoritma dan struktur data lanjut. Memang hari ini tidak ada materi ya, belum saya kasih materi belum. Tapi di sini saya hanya pertama menyampaikan beberapa hal aja yang terkait perkuliahan. Yang pertama terkait jadwal ya, terkait jadwal. Kemudian saya juga akan menyampaikan apa saja yang akan kita pelajari ya selama satu semester ini mengenai materi Al-Studat lanjut, kemudian bagaimana cara proses pembelajarannya, kemudian sebenarnya sama aja sih proses pembelajaran, nggak jauh beda sama yang kemarin, sama aja, mirip-mirip lah. Kemudian ada beberapa hal yang ingin saya konfirmasi aja sama kalian gitu untuk pertemuan pertama. Jadi untuk pertemuan pertama ini memang belum masuk ke dalam materi. Dan juga mungkin nggak terlalu lama sih, sebentar aja. Oke, yang pertama yang mau saya konfirmasi adalah tadi kan sudah saya kasih link, bukan link,
Untuk e-learning ya, untuk e-learningnya sudah saya minta join ke grup. Sebentar. Sudah saya minta join ke grup. Sudah pada join belum? Track 2 ya kita ya. Silakan yang join, belum join silakan join. Oh iya, saya belum buat daftar hadirnya ya. Oke, baik. Sebentar, saya buatkan daftar hadirnya dulu. Yang sudah join nanti saya tambahkan daftar hadir di sini. Nanti langsung isi daftar hadir ya. Daftar hadir track L2 ya kita. Baik, saya restrict grupnya L2. Saya ini sudah ada. Sebenarnya kalau kalian lihat di mata kuliah, di ininya tadi apa ya, sudah ada dosen yang mengupload kontrak kuliah, tapi itu beda kelas ya, kalian nggak bisa ya, karena beda ya. Oke, enggak ini ya, sudah kalian nggak bisa lihat juga sih, nggak masalah nih. Sebentar. Kalau saya nggak ngasih kontrak kuliah, tapi saya berikan secara ini aja. Bentar ya, 2019 saya sedang membuat daftar hadirnya. Saya tambahkan dulu sessionnya. Sorry ini. Daftar hadir rek. Oke, L2. Rek L2 Januari. Kita jam 13.30 ya mulai ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Sampai jam 16 ya. Berarti saya buka sampai 13.30 sampai 16. Multiple repeat setiap hari Senin sampai dengan Mei 2022, allow attendance. Oke. Sudah saya buka daftar hadirnya, boleh kalau sudah bisa isi daftar hadir silakan diisi untuk hari ini. Nah, baik. Oke, ini ya. Jadi itu tadi perkuliahan kita. Jadi saya juga belum tahu apakah seterusnya akan online atau hanya bulan ini. Ya, jadi belum tahu. Saya juga belum bisa memastikan itu. Jadi kita ikutin aja lah perkembangannya gimana. Nanti juga akan dikasih informasi kalaupun harus offline, ya udah kita ikutin offline ya. Tapi untuk bulan ini dulu pasti online. Itu dulu. Kita tunggu instruksi aja selanjutnya ya. Baik. Di sini apa ya? Kita lihat dulu. Jadi untuk LMS yang kita gunakan itu adalah seperti biasa e-learning. Kemudian untuk video conference ya, video conference-nya untuk saat ini saya masih menggunakan Skype karena kemarin ada masalah, ada trouble di akun saya. Jadi saya sedang perbaikin, mudah-mudahan nanti kedepannya kita pakai Zoom ya, mudah-mudahan. Tapi nanti saya lihat lagi deh, saya ada ini ya, menggali keinginan kalian nanti di akhir. Kalau misalnya butuh Zoom ya nanti kita buka Zoom begitu. Oke, sampai di situ. Kalau ada yang mau ditanya silahkan. Ada tentang apa ya, tentang perkuliahannya dulu, belum kepada materi. Silakan kalau ada yang mau ditanya-tanya dulu, boleh.
Ada yang kurang jelas? Cukup? Oke, belum ada ya? Oke, baik. Sebelum saya masuk menjelaskan materi apa yang akan kita pelajari selama 1 semester, saya tanya dulu nih, gimana Al-Suddat kemarin? Apakah ada yang kira-kira, aduh kayaknya saya tuh kurang di sini Bu, kayaknya saya masih lemah di bagian ini gitu, boleh silakan. Ada yang mau curhat-curhat sedikit, boleh. Sebelum kita ya daripada kalau kalau Al-Suddat lanjut ini memang kurang lebih dia itu kita mereview sedikit dari Al-Suddat kemarin, kemudian struktur datanya kemarin sebenarnya kita belum benar-benar masuk ya. Di Al-Suddat kemarin kita benar-benar bukan belum menyentuh, sudah menyentuh tapi belum sepenuhnya menyentuh yang struktur datanya, belum, masih setengah-setengah struktur datanya, mungkin nggak nyampe setengah juga sih, 20%-an. Nah, di sekarang baru nanti kita benar-benar menyentuh struktur datanya, melanjutkan ke struktur datanya. Tapi memang lebih difokuskan, lebih di-review. Kita akan sedikit mereview jadi dari Pro dan Al-Suddat yang sebelumnya. Jadi materi awal sih mungkin mereview dikit, terus baru nanti kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, yang mau apa ya ini? Ada pertanyaan tentang materi atau cara pembelajaran gitu, silakan. Jadi materinya, silabusnya karena ini mata kuliah baru ya, bukan mata kuliah baru sih, mata kuliah yang baru di-repackage ulang. Jadi silabus RPS-nya belum sepenuhnya fix, jadi belum bisa saya tampilkan karena masih digodok nih sama tim-tim pemrograman ya, tentunya lagi digodok sama tim pemrograman, jadi belum bisa saya sebutkan ini loh FPS yang sebenarnya, belum. Jadi saya kasih spill aja. Mas, zaman gini kan makanya spill gitu aja, jadi saya sebutin aja kira-kira materi yang akan kita pelajari itu apa sih kurang lebihnya. Jadi RPS-nya belum, mungkin kalau nggak salah RPS-nya di web belum ada juga ya, belum ada juga rasanya. Dokumen RPS sebentar, saya lihat dulu. Ya, dokumen RPS juga belum ada, jadi memang belum bisa ditampilkan. Karena memang itu tadi, ini kan kurikulum baru, jadi masih digodok lagi RPS-nya. Karena kemarin bikin RPS-nya karena belum mulai kuliah, jadi masih pokoknya asal ada aja dulu, udah tahu poin-poinnya apa, nanti baru digodok kembali. Udah masuk semester genap baru mulai digodok ulang. Oke, untuk cara perkuliahan sama, kurang lebih sama seperti kemarin, saya masih menggunakan media-media interaktif ya, pakai Google Doc, pakai ya macam-macam lah nanti. Kalau kemarin kita benar-benar belum sempat dibilang ngoding itu belum ya? Belum ngoding ya kita ya? Atau sebentar. Bikin codingan. Bikin codingan. Belum ya? Belum sempat. Ya, nggak apa-apa deh. Kita mesti fokusnya memang ke teori karena memang kurikulum yang baru ini fokusnya gini ceritanya, bukan ngasih teori dulu, tapi lebih mematangkan teori. Setelah nanti teori,
nanti akan dibagi-bagi. Jadi bahasa pemrograman kan banyak, ada Java, C, C++, Pascal dan lain-lain itu nanti akan dibagi per semua jadi pilihan atau enggak ya, saya lupa. Tapi itu akan menjadi mata kuliah. Jadi misalnya mau mata kuliah mau pakai kalian passionnya itu ke Java, ya udah nanti belajar Java, pemrogramannya ke Java. Tapi di sini yang di teori, di algoritma dan struktur data lebih tepatnya itu lebih mematangkan ke teorinya dulu. Memang belum berfokus kepada pemrogramannya. Atau bahasa, itu kan cuma sekedar bahasa ya, bahasa pemrograman yang dipakai. Nah, itu memang belum ke sana fokusnya. Jadi memang lebih kepada teorinya dulu. Ya, jadi itu tadi perkuliahan yang akan kita lakukan seperti itu. Kurang lebih sama lah sama yang kemarin, tapi dengan mahasiswa lebih sedikit. Mudah-mudahan saya juga bisa lebih memantaunya lebih enak ya, dibandingkan kalau kemarin kan saya ratusan. Agak sulit juga sih mantau 100 mahasiswa sekali kuliah, mantau 100 mahasiswa itu susah. Dengan misalnya kalau kemarin saya bagi kelompok kan, nah agak susah memantaunya karena minimal itu belasan kelompok pasti jadinya. Kalau sekarang nggak tahu, satu kelas kalian berapa orang, berapa mahasiswa sekelasnya? 36. 36 kan, udah lebih sedikit kan dibandingkan yang ratusan kemarin. Jadi mungkin memantaunya lebih enak gitu dibandingkan kalau yang ratusan itu kadang agak sulit juga, sulit banget mantaunya. Kadang 36 aja masih nggak hafal, bukan nggak hafal sih. Kita tuh kalau biasanya offline kan tahu nih, oh ini anak ini begini begini begini. Ini udah dibuat online, diramein lagi. Nah itu, aduh, kadang kemarin itu kan pernah juga online, tapi mahasiswanya dikit, yang masih kayak ini kan, kelas A, kelas B, kelas C itu dibagi-bagi. Itu kadang juga ini mahasiswa kan, kita sebagai ketika belajar itu kan saya juga melihat kalian itu gimana. Oh si ini si A orangnya begini 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 begini, pengennya kan mahasiswa tuh beda-beda orangnya kan. Yang ini pengennya kayaknya ayo disemangatin gitu baru semangat. Yang si B nggak perlu disemangatin, dia udah semangat sendiri. Si C butuh teman, saya kayak gitu kan. Kita bisa melihat masing-masing orang. Kalau dibagi-bagi kelas di offline aja, kalau offline itu kelihatan banget. Oh si A ini begini, si B ini karakternya gini, si C ini karakternya gini, kelihatan banget. Kalau online kan kalian tutup kok kamera gitu. Saya kan nggak ngeliat kalian, udah nggak ngeliat kalian, paling cuma ngeliat hasilnya aja. Terus ya nggak bisa baca karakter mahasiswanya. Kemarin yang satu kelas cuman dibagi-bagi ya A, B, C, satu kelas misalnya paling banyak 40 peserta, itu online kayaknya aduh saya nggak bisa baca nih karakter mahasiswa masing-masing gitu. Apalagi digabungin jadi 100, tambah saya nggak bisa baca lah karakternya, tambah sulit. Ya makanya sekarang lebih enak sih dijadiin kelas A, kelas B, kelas C supaya biar apa ya, walaupun online masih tetap sedikit banyak bisa lah baca karakter mahasiswa karena beda-beda. Setiap orang kan beda-beda tuh. Yang ini pengen begini, yang ini pengen begini, yang ini pengen begini. Kalau yang kemarin beneran, saya kayaknya kayak yang ngajar kalian udah yang taunya paling yang sering nanya gitu doang. Sering nanya, yang sering ya paling komunikasi sama saya, paling itu aja. Dan itu nggak banyak kan, mahasiswa kan nggak banyak banget yang suka gitu. Jadi kayaknya aduh, mungkin kalau saya disuruh ngajar tiba-tiba disuruh tatap muka, saya bingung ini mahasiswa yang mana ya. Kalau biasanya kan udah tahu, oh ini mahasiswanya begini, karakternya begini, orangnya begini, udah tahu tuh. Tapi kalau yang sekarang kayaknya sulit. Nah untungnya sekarang udah dibeda-bedain kan, jadi lebih enak lagi kenal karakternya tuh, lebih enak. Karena ya kita belajar bukan hanya belajar ya, tapi saya juga mengenali karakter kalian masing-masing. Supaya nanti pada saat di akhir,
Misalnya pertama bikin tugas, ngasih tugasnya yang bentuknya bagaimana, ngasih soal untuk ujiannya bagaimana, itu kan bisa kelihatan. Oh, kalau kelas ini kayaknya range kalau soalnya begini kayaknya bisa, tapi kalau soalnya lebih sulit lagi kayaknya nggak mampu. Ada kan gitu. Apalagi misalnya ngajar 3 kelas kan beda-beda. Karakter kelasnya beda-beda, karakter mahasiswanya beda-beda. Oh, kalau yang kelas ini bisa lah mau dikasih sesulit apapun kayaknya masih oke lah. Nah, kadang ada, oh kelas A begitu, oh kelas B, oh iya masih oke lah, dikasih yang sulit-sulit juga masih aman. Kelas C, aduh kayaknya nggak sanggup kelas C ini dikasih yang sulit, nah begitu. Kalau itu ya pembagian ngajar, jadi mengenali karakter per kelas dan per karakter per mahasiswa juga. Karena kan kalian mulai dari sekarang kan baru ketemu sekarang nih. Kan nanti sampai akhir tuh, sampai tugas akhir, sampai siapa tahu nanti ada yang pembimbingnya saya. Nah, saya juga kan perlu tahu karakter mahasiswanya gitu. Bagaimana dia semester 1, bagaimana dia semester 2 atau semester awal dia gimana, cerita dia semester tengah-tengah gimana, cerita dia semester akhir gimana. Gitu. Ya, jadi untung aja sekarang udah dipisah. Jadi lebih enak. Ya, gitulah cerita sedikit. Kemarin juga ada mahasiswa yang semester awal saya ngajar. Terus ya saya kan nggak terlalu banyak ngajar yang di semester tengah tuh. Tiba-tiba ketemu di dia sidang. Pas sidang, ya udah. Ini mahasiswa kan dulu offline. Ini mahasiswa nggak pernah serius orangnya. Selalu nih yang buat kocak segala macam, buat cerita, buat ketawa. Masa ada yang kayak gitu, tiba-tiba dia pas sidang, saya penguji, udah saya uji. Ini kamu baru kali ini saya lihat kamu serius. Iya Bu, saya dulunya nggak pernah serius, katanya. Iya, setiap kelas nggak pernah kamu itu serius. Pada orangnya lumayan pintar. Tapi dia nggak pernah serius orangnya, memang orangnya kayak gitu. Ya udah kita mah santai aja kan. Terus tiba-tiba, aduh kamu baru kali ini beneran saya lihat kamu serius, beneran deh. Iya Bu, saya serius banget kali ini. Ya makanya aneh. Kan kenal jadinya, tahu karakter orang. Walaupun saya bukan pembimbing tapi saya paham. Nah, gitu. Jadi dosen di sini bukan cuma ngajar udah, tapi tahu oh di kelas ini begini, karakternya begini, kebanyakan mahasiswanya begini, orangnya yang begini itu tahu. Gitu. Ya kalian masih semester awal lah. Masih ya panjang lah perjalanan. Ya. Oke, ada yang mau tanya dulu tentang apa perkuliahan, cara perkuliahan sama? Ibu, mau bertanya Bu? Boleh. Secara garis besar apa yang Bu yang kita pelajari di algoritma dan struktur lanjut? Oke, baik. Secara garis besar yang akan kita pelajari, kita akan melanjutkan struktur datanya. Intinya di situ. Ya, kemarin kita struktur datanya hanya sampai ADT. Ya kan? Sampai ADT. Nah, kita akan melanjutkan struktur datanya itu ke dalam, kalau struktur data kan ada list, ada antrian, ada apa namanya? Ada list, stack, antrian, kemudian BST, binary search tree. Sebenarnya intinya lanjutannya di situ. Ya, inti dari struktur data lanjutannya di sana. Tapi kita tetap akan mereview sedikit dari algoritma dan struktur data yang belum lanjut kemarin. Kita review sedikit. Mengulang ya, kita review sedikit, mungkin sekitar 4 pertemuan kali ya. Sekitar 4 pertemuan baru nanti kita lanjutkan. Ya. Intinya di situ sebenarnya. Intinya di sana. Jadi ya Bu, kita belum dapat materi yang baru ya untuk awal-awal ya, memang belum. Kita review dulu sedikit biar ya refresh dulu otaknya. Karena ini kan kalau dibilang materi algoritma dan struktur data itu banyak. Makanya dipisah atau dipecah. Jadi algoritma dan struktur data dulu,
makanya saya bilang nyenggol ke struktur datanya dikit banget tuh kemarin, belum nyenggol udah nyenggol tapi dikit. Tapi nah sekarang lanjut, baru kita lanjutkan ke fokusnya ke struktur datanya, begitu. Jadi yang kita akan pelajari intinya itu adalah itu tadi list. Kalau struktur data itu list, kemudian stack atau tumpukan, kemudian itu ada antrian, kemudian binary search tree, BST. Tiga itu ya, 4 itu yang akan kita fokuskan. Tapi tetap balik lagi kita akan review sedikit yang kemarin. Ya, sekedar mengingat. Kadang kalau perkuliahan pemrograman selalu begitu, selalu ada reviewnya. Walaupun satu kali pertemuan itu pasti ada reviewnya, karena kadang kan kuliah pemrograman itu butuh otak yang apa ya? Apa sih kerja otak yang berlebihan, bukan berlebihan, butuh ekstra gitu. Mahasiswa kadang udah libur, udah tutup buku, taruh buku pemrogramannya, khususnya pemrograman taruh di lemari. Kebanyakan gitu. Nah jadinya disuruh buka dulu nih, diingetin dulu sama yang udah ditaruh di lemari, jangan cuma disimpan sebab mau dilanjutin. Nah, gitu. Jadi di review dulu baru nanti dilanjut. Ya, intinya di struktur datanya sebentar. Jadi inti mata kuliah yang akan kita pelajari itu ya struktur datanya yang akan kita fokuskan di sini. Ya, struktur data itu adanya list, stack, kemudian antrian atau queue, kemudian binary search. Intinya di sana. Ya, kemarin kalau struktur data kita kemarin baru ADT point gitu aja. Nah, sekarang kita lanjut ke struktur data. Tapi nanti kita ulang juga tentang nanti untuk perulangan pengkondisian itu saya gabungkan, saya kasih apa ya, bukan tugas sih, semacam review di dalam fungsi prosedur sekalian ya. Terus nanti array satu dimensi kayak saya kita review juga lagi array satu dimensi, ADT gitu, kita review sedikit. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Belum? Kalau belum mungkin sedikit di sini ya saya mau konfirmasi aja, bukan konfirmasi sih, menggali ini aja dari kalian. Bentar ya. Kita bermain di Kahoot dulu, bentar. Sebentar sih, ini bukan games. Bukan games. Ini apa ya, semacam ini doang. Ibu. Mic Ibu mute ada, Bu? Oh iya, sorry, mic-nya kan mute. Oke, aduh.
Jadi di sini Kahoot, ada Kahoot, silakan dilihat Kahootnya. Boleh menggunakan nama samaran. Karena di sini bukan tentang materi, bukan tentang pertanyaan tentang apa itu algoritma, bukan, tapi tentang bagaimana perkuliahannya aja. Ya. Boleh menggunakan nama samaran. Silakan join ke Kahootnya dulu. Kan ada 4 soal, bukan 4 soal, 4 pertanyaan aja, dan tidak ada nilainya. Ini saya cuma ini aja, sekedar mencari tahu aja ya, untuk perkuliahan kita ke depan. Gak kelihatan Bu ininya Bu, NID Kahootnya. Oh, pinnya ya? Iya. Sebentar, copy dulu. Agak ini ya, agak jelek. Kalau di Zoom itu agak suka pecah-pecah. Aduh. Oke, itu silakan join aja. Boleh menggunakan nama samaran, nggak masalah. Silakan diklik aja langsung, nanti dia akan langsung masuk. Oh iya, tapi nggak jadi sih. Tadinya itu perkuliahan kalian yang siang ini tuh ada tabrakan. Jadwal saya yang tabrakan sebenarnya. Sama kelas pagi tadi yang untuk praktikum. Nah, tapi kayaknya yang praktikumnya yang dipindah. Tapi udah solve sih, udah selesai. Jadi untuk kuliah kita tetap hari ini ya, tetap jam 1.30. Jadi yang satunya yang praktikumnya yang dipindah, bukan kalian yang dipindah. Pindah jadwal. Silakan di-join dulu. Oke, 25 orang. Kita tunggu sebentar lagi ya. Hujannya makin seru nih. Namanya macam-macam deh. Ini di tempat kalian hujan juga atau enggak nih? Kalian tempat saya aja. Mendung doang Bu. Ya, aduh di sini geladak geluduk deh beneran. Tadi siang padahal saya kan ada ngerjain juga tuh jam 11. Ya setengah 11. Harusnya kan selesainya jam 1 ya. Tapi kan pertemuan pertama, jadi ya nggak terlalu lama kan. Terus udah saya pikir saya mau absen dulu kan ke kampus. Kami tetap absen nih ke kampus. Tapi pas mau keluar kayaknya panas banget, udahlah pikir nanti sore aja lah absennya, nunggu udah selesai kelas kalian, maksudnya gitu kan. Saya nggak sanggup keluar panas-panas gini. Taunya pas jam 1 udah kok mendung ini, saya mau keluar udah nanggung mau kelas jam 1:30, saya nggak bisa lagi keluar. Aduh. Dan sekarang hujannya deras banget. Di sana masih mendung ya, karena beda-beda kali ya.
Saya mau absen nggak jadi tadi. Jadi ceritanya kami masih tetap absen di kampus. Ngajar nggak ngajar, offline nggak offline, tapi tetap absen. Aduh, nggak jadilah. Ya udah, oke. Udah 30 orang. Oke, 31. Oke, baik. Mungkin kita mulai aja. Oke, 32. Satu lagi mungkin. Nah, ini berapa? 30. Oke. Ya udah kita mulai aja ya. Kita mulai aja. Saya start ya. Baik. Silakan ini intro kuliah. Pertanyaan pertamanya. Media pembelajaran video conference lebih suka menggunakan yang mana? Ya, ini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya. Saya cuma ini aja. Oke, baik. Jadi lebih banyak sukanya Zoom ya. Ya, nanti saya usahakan. Katanya dari jurusan juga akan menyediakan, tapi ya saya agak apa ya? Kadang suka rebutan gitu. Jadi mungkin saya akan usahakan yang pribadi dulu ya. Tapi nanti yang mudah-mudahan segera. Saya sedang lagi urus nih. Yang mudah-mudahan segera aktif. Oke, baik. Saya udah tahu aja, kita next aja. Ini nggak ada benar, nggak ada salah ya. Lanjut. Diskusi, lebih suka pakai yang mana? Oke. Oh, ada juga yang milih Gather Town. Tapi nggak terlalu ini ya, sebenarnya masih imbang gitu antara Gather Town sama Zoom. Ya, mungkin sekali-sekali lah kita akan pakai Gather Town, sekali-sekali pakai Zoom begitu. Melihat, saya juga kalau Gather Town juga kadang yang kayak kemarin itu kan butuh koneksi pribadi ya, bukan maksudnya bukan yang WiFi gitu. Jadi ya, nah nggak apa-apa lah, nanti kita coba kita ubah-ubah biar ada apa sih, biar nggak bosan lah ya. Zoom lulus ya. Itu votingnya nggak kelihatan Bu, yang Zoom. Votingnya nggak kelihatan. Ada hitam-hitam, itu hanya ketutupan sama itu tab lain kayak. Skype. Ketutupan sama Skype. Nih. Nah, baru. Iya, baru Bu. Ya, Zoom-nya 14. Gather Town 15. Beda tipis. Ya, oke lah. Nanti kita 50-50 lah ya kita main gitu. Kalau sempat ke Gather Town kita main Gather Town, tapi kalau nggak sempat kita tetap di Zoom gitu biar cepat ya. Oke, baik. Kita lanjut ya. Oke, saya lanjut aja soal ketiga. Konsep tugas. Sukanya yang individu aja atau kelompok? Lebih suka tugas individu atau lebih suka tugas kelompok? Iya. Oke. Kalau yang tadi ada yang 50-50 loh. Ada yang tapi kelompok masih beda kayak yang tadi ya, beda satu cuman. Kelompok sama individu ini juga yang nggak terlalu jauh juga timpangnya ya, nggak terlalu perbedaannya nggak terlalu jauh signifikan. Oke lah. Mungkin nanti kita coba ada beberapa tugas individu, tapi juga ada juga tugas kelompok. Tapi seperti biasanya saya minta kalau bisa tugas itu diselesaikan pada saat perkuliahan. Tapi kalau memang butuh waktu tambahan, ya saya kasih waktu tambahan. Atau memang tergantung lihat tugasnya. Kalau memang kayaknya, aduh nggak cukup nih waktu, saya kasih waktu tambahan. Tapi kalau bisa, kita selesaikan dalam waktu perkuliahan itu. Jadi tugas kalian mungkin kalau perkuliahan lain kan banyak tugas, jadi nggak numpuk. Gitu. Kita usahakan begitu dulu ya.
tugasnya, baik individu ataupun kelompok. Oke, baik. Next, lanjut. Yang keempat, sorry. Kalau kelompok nih, lebih suka yang mana? Anggota kelompoknya tetap sepanjang semester itu aja orangnya atau berubah? Berubah ya, berubah sepanjang semester. Jauh nih signifikannya perbedaannya ya. Oke, baik. Tadi juga ada yang nggak mau berubah Bu, biar yang gitu-gitu aja. Ada yang ya lebih suka berubah ya, macam-macam lah ya. Ya ini sebagai pertimbangan karena itu tadi setiap kelas kan beda karakternya. Ada yang mau begini bentuknya, ada yang mau begini bentuknya, ya beda-beda. Oke, baik. Yang penting saya mau nangkep dulu nih. Saya mau nangkep kelas ini maunya gimana, keinginannya dulu, keinginannya maunya gimana. Oke, kalau begitu siap. Nanti kita coba atur ya sedemikian rupa, mudah-mudahan perkuliahan kita selama 1 semester ini bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan, bisa selesai dengan baik juga. Mudah-mudahan bukan hanya kalian mendapatkan nilai aja, tapi juga mendapatkan ilmu juga. Ilmunya bisa nangkep di kalian. Sampai di sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Silakan kalau ada yang mau ditanya. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanya, mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Insya Allah minggu depan kita akan masuk ke dalam materinya. Kita mulai masuk ke dalam materi. Yang pasti materinya tentang review, masih review algoritma dan struktur data sebelumnya. Minggu depan baru kita mulai belajar ya, mulai benar-benar fokus belajar. Kalau hari ini saya mau hanya menyampaikan materinya tentang apa, kemudian bagaimana kontrak kuliahnya, kemudian tapi kalau untuk tugas penilaian ya sama seperti kemarin ya, nggak terlalu jauh berbeda banyak. Mungkin segitu aja. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin segitu aja untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan ya itu tadi perkuliahan kita bisa berjalan dengan lancar untuk kedepannya sampai di akhir nanti. Oke? Kalau begitu untuk hari ini mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Oke,